Aduh, pusing kalau lihat sosmed ini kayaknya banyak polisi haram yang berkeliaran yang sukanya bikin keributan antara sesama yang bersyahadat. Ini agak unik ya. Saya sampaikan, sebagian ustadz ini, ustadz yang saya temui kemarin ini nyampaikan kalau mereka ini tidak lain ustadz kecuali ya mereka ini proksi bagian daripada itu. Pokoknya dianggap mereka ini anteknya perampok tadi itu kan. Iya. Cuma saya harus jujur saya katakan, kalau saya nggak sampai di situ mas, saya masih menganggap mereka ini orang-orang yang salah mengolah data saja. Karena buktinya mereka ngawur itu bukan hanya urusan ini. Ya urusan dalam banyak perkara kan mereka ngawur ketika ngomentari ulama, ngomentari kelompok yang lain itu juga kan subjektivitasnya sangat kuat daripada objektivitasnya. Alhamdulillah udah ada Ustaz Syahrin lagi nih yang bersedia untuk menemani saya ngobrol nih Ustaz. Makasih sudah mau nyambut saya. kita yang butuh. Karena kalau tadi nggak disambut nih agak gelandangan siang ini. Aduh, wah Ustaz mah diminta kemana-mana nih Ustaz. Ustaz ini kan waduh pasti sudah paham ya ibaratnya fenomena yang terjadi dan bahkan Ustaz sempat posting juga, saya komen juga, saya kemarin dijadiin bahan konten juga Ustaz. Ini agak unik saja, maksudnya agak kalau saya secara pribadi merasa kayak semacam ini ya miris ya mengenai apa yang terjadi belakangan ini gitu. Dulu waktu zaman saya belum ngaji, saya ngerasa kayak Islam ini keras gitu kan awalnya gitu. Kemudian proses ngaji, ya menemukan sebuah kedamaian itu enak. Tapi setelah masuk ke dalam ternyata di dalam juga nggak tetap aja kita mengira kalau kita berada di komunitas orang pengajian semuanya adem gitu. Ternyata kok berantemnya seru cuma beda genre biasanya begitu kan. Benar, cuma yang unik adalah judgmental gitu. Kayaknya kita justru lebih dihakimi oleh yang lebih ngaji duluan gitu seolah-olah gitu. Jadi kita tuh banyak hal seperti ini. Bahkan istri saya waktu pertama kali berhijab gitu, masa pakai hijab kayak gitu, sampai dia pakai kerudungnya udah syukur gitu di masa itu gitu ya ibaratnya. Ini gimana? Fenomena kayak gini memang sudah pernah terjadi masa dulu atau? Nah ini sebelum saya jawab pertanyaan Mas Ari yang kelihatannya menggebu-gebu, dan ini kalau dijawab satu episode pun nggak selesai kayaknya. Nggak selesai nih karena bersambung dan seterusnya. Saya mau cerita dulu Mas. Gimana? Saya kemarin mampir ke beberapa ustadz kita, ke Ustadz Hanan Ataki, ke Ustadz Feli, ke banyak pihak lah kita ngobrol, dan dari obrolan-obrolan itu kita ada hal-hal yang kita sepakati, hal-hal yang kita sepakat untuk tidak sepakat gitu kan. Dan di antara obrolan yang menarik itu ketika salah seorang ustadz kita mengatakan bahwa sekarang itu dakwah kita itu dakwah terkotak-kotak. Ya. Pokoknya kita itu yang menyulitkan ketika ini ada di grup B, grup C, grup dan masing-masing ada gap gitu ya. Dan bagaimana solusi mengatasinya, dan termasuk yang kita sentuh itu adanya segmen dakwah. Ini yang menarik. Jadi mad'u atau ring dakwah itu kata beliau terbagi menjadi 4. Yang masing-masing biasanya ustadznya sudah ada segmen masing-masing. Di ring pertama itu kalangan aktivis, kalangan santri yang secara umum sudah terbiasa ngaji kan. Mereka ini sudah punya militansi yang bagus lah dalam urusan dunia pengajian, dunia dakwah. Yang kedua ada ring 2 yang masih angin-anginan. Kadang ngaji kadang enggak gitu. Nah, tapi kalau urusan PHBI apalagi ada kotaknya ayam panggang itu bisa hadir gitu kan gitu. Nanti ada ring 3 yang mereka ini belum mau ngaji tetapi secara umum masih ya muslim yang baik lah. Paling tidak basic-basic agama dia tahu gitu. Rukun iman, rukun Islam. Nah, ada ring 4 yang itu masuk kategori agamanya si Islam, tapi Islam KTP, bahkan mereka ini cenderung ke dunia hitam gitu ya. Dan kena narkoba, dunia malam dan sebagainya. Jual pinjol gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dari diskusi itu rata-rata Ustadz mengatakan bahwa dari ring pertama, kedua, ketiga, keempat itu yang tersulit tentu menangani yang ring 4 tadi kan. Karena kalau ring 1, ring 2 itu nggak alergi dengan Ustadz gitu. Tapi kalau ring 4 ini ya paling berat karena mereka ini lari dari dunia pengajian. Kalau didekati ya makin kabur. Nah, cara mendekatinya biasanya sebagian Ustadz kita itu ada yang ngikuti gaya hidup mereka lah agar sesuai dengan dengan cara komunikasi mereka gitu ya. Dengan cara komunikasi mereka, mungkin mereka hobinya main bola, skateboard ya ikut gitu. Sampai setelah merasa nyaman baru didakwahi. Nah, itu mungkin gaya-gaya beberapa ustadz-ustadz kita kan ada yang begitu gitu. Dengan sosmed juga gitu. Sosmed. Nah, tapi kemudian saya katakan, Ustadz kelihatannya antum semua ini blank spot. Ada satu ring yang antum nggak masukkan di situ.
Tapi ini real ada, dan bahkan ring yang satu ini jauh lebih sulit, jauh lebih susah untuk ditangani. Apa tuh? Nah, yaitu kelompok yang tadinya sudah ring 1 biasanya umumnya. Sudah ikut ngaji, tapi dosisnya kelebihan, Mas. Entah dosis itu salah minum obat atau obatnya kebanyakan. Akhirnya kemudian ekstrim, malah berbalik. Yang dia serang itu malah ustadznya. Yang kemarin ustadznya bimbing itu disesat-sesatkan. Dianggap ustadz kurang sunnah, kurang bersanad. Kan itu fenomena nyata. Keluarganya kena. Kalau kemarin sebelum ngaji, yang digibahi, yang difitnah mungkin teman kerjanya. Tapi begitu sudah ngaji, yang difitnah guru ngaji dan ustadznya. Jadi kalau kemarin itu obrolannya tentang maksiat, tentang ini, sekarang gibahin ulama, bahkan gibahin mujahidin kan gitu kan. Nah, ini kan fakta ada. Kata beliau, iya juga Ustadz, iya. Dan yang ini nih masalahnya ring 1, saya menyebutnya ring 5. Tapi kalau Ustadz Felix nyebutnya ring tinju. Karena suka berantem gitu. Saya sebut dengan ring 5 ini, mereka jumlahnya nggak banyak sebenarnya, tetapi sangat efektif merusak ring-ring yang lainnya. Kenapa? Karena ring 1 itu otomatis nanti kesedot sama mereka, gitu kan, gabung sama mereka. Kemudian ring yang lain itu ketika melihat model-model yang seperti itu jadi begini. Malah nggak masuk ring. Iya, wah kenapa itu pada berantem? Itu tuh gara-gara gitu. Di masjid berantem, di majelis taklim. Kata yang ring 4, alhamdulillah saya nggak ikut ngaji. Jadi kan banyak orang yang kadang itu nggak mau ikut ke pengajian karena melihat ternyata di dunia pengajian itu tak kalah buasnya dengan dunia mereka. Cuma beda genre tadi, Mas. Bener. Kalau ketika sebelum ngaji ya mungkin maksiatnya yang disadari itu maksiat. Tapi kalau sudah ngaji, maksiatnya genrenya maksiat bersyariah atau apalah gitu kan. Dikemas atas nama tahdir, atas nama apa ya, memerangi bid'ah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi semaunya. Tapi kalau pihak tersebut melakukan kesalahan nggak ditazir sama. Nah, dan ring yang seperti ini untuk menanganinya nggak mudah, Mas. Karena kalau yang ring 1, 2 itu Ustadz Kiai bisa diterima. Ring 3, 4 yang penting kita bisa menyusup. Kita punya usul dakwah yang bagus, kemungkinan besar bisa diterima. Seperti Ustadz Hanan misalnya kan bagus itu. Atau mungkin teman-teman kita di tablik. Itu kalau nggarap mereka itu kan mudah gitu. Tapi untuk ring 5 ini masalahnya, kalau kita mendakwahi mereka, menasihati mereka, selama kita ini bukan dari kelompok mereka, nggak mau didengar. Ya itu ya, makanya saya ngomong juga bingung ya. Maksudnya antum bilang kan yang diserang adalah sesama muslim. Sesama muslim, betul. Padahal misalnya gini, yang di luar akidah, yang membawa kesesatan, yang ngajakin maksiat segala macam itu, tutup kuping, tutup mata. Enggak seperti itu. Yang iya, bayangkan yang kemudian mereka komentari itu guru-gurunya, ustadz-ustadznya atau kelompok lain yang berbeda sama mereka. Itu kan akhirnya membuat gaduh dunia pengajian kan. Bener ya. Dan itu memang jauh-jauh hari, Mas, sudah diinformasikan oleh Nabi kita SAW. Nabi itu sudah bersabda dalam sebuah hadis yang itu banyak jalur periwayatannya. Yang saya angkat ini riwayat dari Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Rasul SAW mengatakan, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan tiba masanya di kehidupan manusia itu, kehidupan tahun-tahun, masa-masa yang penuh dengan kebohongan. Ya kalau bahasa kerennya penuh dengan pencitraan. Jadi memang Nabi sudah ngomong akan tiba masa itu. Gimana gambaran masanya kata Rasulullah? Yusaddiqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq. Orang jujur dituduh pendusta, orang yang dusta dianggap jujur. Bukankah masa kita hari ini sudah di berbagai aspek ya, bahkan nyata itu kan. Kalau di masa lalu orang jujur ya kelihatan jujurnya, pendusta kelihatan dustanya. Hari ini itu bukan yang dusta nggak kelihatan, malah kelihatan sebaliknya. Yang dusta dianggap jujur, yang jujur dianggap dusta. Dan lebih parah daripada itu, lanjutan hadis itu Nabi mengatakan, wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Para pendustanya itu diberikan amanah, diberikan kepercayaan. Nah ini artinya bukan cuma dipercaya, bohongnya dianggap jujur, tapi lebih jauh daripada itu diberikan jabatan, diberikan panggung, diberikan akses untuk, ya kan? Sebaliknya orang-orang jujurnya dituduh sebagai pengkhianat-pengkhianatnya. Bukankah terjadi hari ini? Mereka yang ingin memperbaiki negeri dituduh radikal, dituduh macam-macam gitu. Dan Rasul kemudian mengatakan kalau kondisinya sudah seperti itu, wayantiku fiha arwaibidoh, maka para arwaibidoh ini akan pegang mic, akan naik pentas, akan bersuara. Maka para sahabat penasaran, arwaibidoh ini makhluk apa gitu? Karena nggak ada di masa itu. Makanya kalimatnya sahabat nanyanya juga lucu, Mas. Itu mengatakan wama arwaibidoh.
wama itu bentuk kata benda. Kan seharusnya kalau manusia harusnya nanya waman, siapa gitu kan. Ini saking nggak taunya sahabat, karena memang tidak pernah ada. Sahabat nggak nanya itu siapa, tapi apa? Itu apa? Makanya kalimatnya wama ruwaibidah ya Rasulullah. Ruwaibidah itu apa? Rasul mengatakan ar-rajulu tafih fi amril ammah. Orang-orang bodoh, begitu terjemahannya. Kita ikuti dulu terjemahan yang banyak beredar. Orang-orang yang sebenarnya bodoh tapi berbicara perkara-perkara penting. Nah, cuma perlu kita luruskan, Mas. Ini hebatnya bahasa Arab ya. Apalagi bahasa Arab itu kalau sudah digunakan dalam hadis, ucapan Nabi, apalagi sudah dipilih oleh ayat Al-Quran, biasanya itu dalam maknanya. Bukan cuma biasanya, pasti dalam. Kenapa kata bodoh di situ menggunakan kata tafih? Karena ternyata bodoh dalam bahasa Arab itu banyak diksinya. Ada jahal, makanya kan ada Abu Jahal kan? Abu Jahal ini bapak kebodohan. Nah, kenapa Nabi tidak menggunakan rojulu jahil gitu, tapi menggunakan tafih. Nah ini ada bedanya. Kalau jahil itu bodoh, sebenarnya dia pinter, cuma kepintarannya nggak dipakai, Mas. Itu disebut jahil. Oh, sebenarnya ada ilmunya, ada cuma ilmunya, justru malah. Tapi karena satu kepentingan, bukan kepentingan politik atau apa, dia menolak kebenaran itu. Makanya Abu Jahal, dia itu tahu kalau Rasulullah adalah Nabi dan jujur, tapi karena kepentingan, kebenciannya, persaingan suku, dia menolak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau aslinya si Abu Jahal itu kan orang pintar sekali, jenius. Nama beliau ini Amru ibn Hakam, aslinya namanya Amru ibn Hakam. Oleh Nabi dan para sahabat dipanggil bapak kebodohan, tapi oleh sesama bangsanya, sesama masyarakatnya dia dijuluki dengan Abul Hakam. Abul Hakam itu bapak kebijaksanaan. Kebijakan. Karena orangnya cerdas sekali. Saya tunjukkan bukti kecerdasan beliau saat upaya Quraisy untuk membendung dakwah Nabi ketika awal hijrah itu kan. Ini Muhammad enaknya diapain nih? Karena mereka pada pindah ke Madinah, entar kalau nyusun kekuatan di sana bahaya kan? Itu kan yang kumpul di musyawarah untuk memutuskan Muhammad mau diapain, semuanya adalah orang-orang jenius. Iblis ikut hadir di situ. Iblis itu sampai ikut musyawarah di situ. Iblis itu sampai ikut urun rembuk bahasanya, supaya ini bagaimana mencegah Muhammad. Ada yang mengusulkan, dah Muhammad kita bunuh saja. Ngapain lama-lama bunuh? Kata orang kalau kita bunuh sekarang, itu sahabatnya balik atau orang-orang Madinah bahkan bergabung nyerang Madinah, chaos nanti kan. Ada yang mengusulkan, dah kita usir. Nanti kalau kita usir, tahu sendiri Muhammad itu diusir di satu tempat, kita buang di sana, dia mempengaruhi orang di sana, nanti malah punya kekuatan baru. Macam-macam idenya, nggak ada yang cocok. Iblis mengatakan enggak, jangan dipakai ini. Begitu sudah mentok, nggak ada ide lagi, itu si Abul Hakam tadi, Abu Jahal mengatakan, aku punya ide yang akan aku sampaikan dan kalian pasti akan semua setuju. Akhirnya disampaikan sama Abu Jahal. Iblis itu sampai angkat topi, apa bahasanya, sampai standing applause gitu, karena ini nih baru manusia yang punya ide katanya. Berarti pintar gitu maksudnya? Sangat pintar. Dalam keburukan gitu. Dalam keburukan. Artinya dalam konteks kenapa Nabi itu tidak menggunakan Abu Jahal, tidak menggunakan kata jahal, karena Nabi hendak mengatakan kalau orang bodoh yang dengan spesifikasi Abu Jahal kemudian pegang mic, kita masih ngerti lah, karena memang pinter, cuma menutupi kepintarannya. Tapi yang Rasul katakan rajulu tafih, laki-laki yang benar-benar bodoh. Tafih itu dari kata rendah, hina, nggak tahu apa-apa, nggak tahu perkara. Tapi kemudian bicara tentang perkara-perkara umum. Gimana bukan perkara umum yang dia komentari mujahidin, yang dia nyinyirin ulama, yang dia yang dia serang umat Islam dengan data-data yang katanya valid tetapi sebenarnya data abal-abal. Data-data gitu. Ini ringan. Ya. Saya penasaran tadi. Abu Jahal idenya apa waktu itu ya? Nah, ini kayaknya kita jawab 2050 aja. Ada urusan gantung. Jadi gantung. Pinter itu. Apa namanya, ini idenya luar biasa. Tapi idenya apa sih? Saya penasaran. Baiklah kalau gitu. Itu sebenarnya semua ide sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh di situ. Rasa-rasanya memang sudah nggak ada ide lain lagi. Makanya kalau baca di sirah itu kalau tidak salah ada 6 ide ya. 6 ide. Abu Jahal itu menyampaikan ide ketujuh berarti yang nggak terpikir di kepala mereka. Kata Abu Jahal apa? Kita serahkan pedang yang paling tajam, yang kira-kira sekali eksekusi itu langsung selesai, kepada setiap perwakilan suku-suku yang ada. Kemudian kita kepung Muhammad, setelah itu kita eksekusi sama-sama sehingga darahnya tercecer di semua suku yang ada. Kalau sudah dibegitukan, maka suku Muhammad tidak akan bisa menuntut balas. Kenapa? Karena banyak. Siapa yang mau dituntut? Kalau cuma 1-2 suku masih bisa Bani Hashim atau sahabat Nabi nuntut. Tapi kalau semua orang Arab terlibat dalam skandal pembunuhan itu gitu kan, dianggap bahwa selesai sudah
diikhlaskan saja Muhammad. Jadi idenya Abu Jahal itu gitu. Jadi dikeroyok rame-rame. Oh, hasil musyawarah semuanya musyawarah juga jadi jatuhnya punya saham di ini ya di situ. Nah, begitu disepakati tapi ternyata ya itu tadi kan enggak terjadi. Insyaallah. Terus gimana lanjut tadi penasaran tadi. Ketika diberikan kepercayaan diberikan kepercayaan tidak punya ilmu kemudian berbicara mengenai hal-hal umum. Iya, makanya kan ada sebagian ulama mengungkapkan, ulama mutakhirin Syekh Al-Tharifi itu mengatakan bahwa ilmu mendebat orang-orang bodoh itu ilmu yang belum ada di masa lalu. Kenapa? Karena ini adalah ilmu yang betul-betul baru. Ilmu mendebat orang bodoh. Karena orang bodoh kan hari ini bicara segalanya gitu. Sehingga butuh kesabaran, butuh teknik tertentu. Karena kita nggak punya ilmunya. Beda kalau misalnya kita mau mendebat Mu'tazilah. Mu'tazilah itu Masya Allah, orang-orang yang cerdas-cerdas. Tapi secerdas mereka itu pun selesai di tangan ulama kita. Setiap, kan itu Mu'tazilah ahli logika kan? Itu nggak ada tuduhan dan tudingan mereka, atau setiap kata bahasa syubhat mereka, kecuali sudah dimentahkan oleh ulama-ulama kita. Apalagi misalnya, Rafidhah misalnya, kalangan yang mencela sahabat Nabi. Itu semuanya selesai di tangan para ulama kita. Sehingga kita itu kalau membantah mereka nggak usah mikir sebenarnya Mas. Cukup rajin aja literasi kita baca udah cukup. Semuanya sampai ngaku Nabi, yang nolak hadis, atau misalnya kelompok yang hari ini masalah Imam Mahdi, itu semuanya lengkap panduan dari. Tapi membantah orang-orang bodoh ini belum ada ilmu baru. Bukan karena masalah ilmunya, mereka ini tidak tahu cara berlogika, nggak tahu cara mengolah data, nggak tahu. Contoh misalnya. Ini semoga nggak ada masalah dengan mohon nanti edit lah kalau misalnya khawatir. Misalnya yang menuduh pejuang gitu kan. Pejuang yang ada di Palestina itu Syiah atau buatan kaum Sirewel dan sebagainya. Data yang dipakai apa misalnya? Data yang dipakai video rekaman yang tertangkap salah satu tokoh pejuang di sana lagi kumpul-kumpul dengan orang-orang Syiah gitu kan. Kan itu banyak itu kan. Atau kemudian video adanya orang yang mengatakan bahwa ini pejuang merampas bantuan atau apalah intinya begitu. Terus ini buktinya gitu kan. Seakan-akan itu kan data. Cuma itu doang gitu ya, jadi acuan gitu ya, data. Padahal itu kan data itu nggak begitu Mas. Sekarang kita balik. Kalau ada orang mengomentari NU, menilai NU, tapi kemudian dengan mengambil sampel tokoh-tokoh yang error, gitu kan, yang kena liberal lah, atau yang mendukung lintas agama yang kebablasan. Terus ini nih NU, tentu kan sangat tidak ilmiah begitu kan, karena setiap kelompok itu pasti ada errornya. Atau kita teman salafi, ya kan, yang menghidupkan sunnah Quran, terus kemudian kita katakan, ini sebenarnya ini adalah kelompok-kelompok yang begini misalnya, kita ambil sampelnya itu sampel siapa yang kemarin sempat itu kan yang lebih baik lebih baik Homer mabuk daripada mengkomersilkan pengajian misalnya, atau kita munculkan yang banyak kalau kita terus kita bilangin ini nih salafi, apa mereka terima? Atau lebih jauh sajalah, yang lebih gampang lagi, kita gambarkan ajaran Islam ini dengan perilaku sebagian tokoh-tokoh yang mengaku Islam. Kan banyak sekali ulama-ulama kita dalam tanda kutip yang error, yang mereka ini ulama su, yang misalnya beginilah begitu, kan itu nggak ilmiah sama sekali. Maka kalau kita ingin menilai suatu kelompok, nggak bisa dengan cara seperti itu kan, nggak bisa. Itu data yang terlalu prematur, data abal-abal gitu, dan itu mudah sekali dimentahkan. Tapi lihat tuh, mereka menganggap ini temuan nih. Nah, kita ini ketika membicarakan para pejuang yang ada di sana, kita itu tidak sedang membicarakan para malaikat, Mas. Mereka manusia-manusia, kumpulan orang-orang biasa yang sangat mungkin terjatuh ke dalam kesalahan. Apalagi kondisi mereka tidak normal loh. Ya kan? Kita aja dalam kondisi normal peluang salah kita sangat besar. Kita ini loh Mas, kita ini kan sumber daya kita lengkap. Kita misalnya nih, mau memutuskan besok mau ngapain, atau bulan depan mau ngapain. Kita bisa rembukkan itu dalam diskusi yang panjang, pelan-pelan, nggak usah buru-buru, butuh ketepatan, dan kita punya sumber daya informan yang banyak. Kita kita panggil si fulan, kita panggil untuk melengkapi data kita kan. Setelah selesai, ya sudah alhamdulillah. Kalau mereka kan nggak bisa begitu. Yang membantu mereka jajak sedikit, bahkan mereka dituduh teroris. Terus mereka kalau lama-lama bisa dihabisi sama musuh, karena mereka butuh ketepatan sekaligus kecepatan, sehingga peluang mereka untuk salah kan besar. Makanya ulama kita mengatakan mujahidin itu adalah pihak yang paling harus sering dinasihati, karena gerakan mereka itu butuh
bukan hanya ketepatan tapi juga kecepatan. Yang tidak saya katakan adalah kesalahan yang ada pada mereka itu betul ada, tapi bukan waktunya kita untuk ngumbar-ngumbar aibnya orang kan gitu ya. Bahasanya begini deh, ada orang dirampok, ada orang dirampok tuh sama orang, dan kemudian ada orang mau bantu. Begitu kita mau bantu dia ngomong apa? Jangan dibantu. Tahu nggak itu orang yang dirampok itu apa misalnya gitu kan? Nggak sholat. Akidahnya bermasalah. Menurut Mas Ari gimana? Enak orang gitu enaknya? Islamnya nggak ada kemanusiaan itu. Nggak ada kemanusiaan. Karena saat melihat kezaliman seperti itu bukan waktunya untuk mengomentari perilaku orang itu. Bahkan seandainya orang itu orang kafir pun, ya kita bantu. Ya kan? Iya. Itu sesederhana itu mereka nggak paham. Itu baru ajaran Nabi. Dan itu yang sunnah. Yang kayak sunnah. Gitu. Ya. Nah, mungkin nabinya beda kali bagaimana? Gitu. Melihat ada orang dizalimi nggak usah ditolong karena manhajnya bermasalah. Nah, ini kan logika sederhana. Sama seperti begini Pak Ustaz. Misalnya ada orang lagi dirampok, mau dibunuh, mau dibacok, ada yang menolongin non Muslim, gitu. Karena nggak ada orang Muslim yang nolong, orang non Muslim itu kalau pas mau nolong, diterima sama yang, karena emang butuh bantuan, diterima sama, ketika terima tuh, murtad dia, menerima bantuan dari non Muslim, murtad berarti dia. Subhanallah. Ini kan pemikirannya kayak termasuk ya tadi itu di bawahnya jahil. Makanya ketika katakan dibantu sama Iran gitu kan, namanya orang dibantu ngucapin terima kasih, katakan aja itu salah gitu, ngapain harus terima kasih kepada. Tapi kan logika sederhana yang tadi Mas Ari pahami kan, bahwa ketika kita misalnya ditolong sama karena orang Islam yang nolong, ada non Muslim menolong, terima kasih Pak, terus ngucapin terima kasih, terus dianggap apa? Manhajnya bermasalah karena sudah mengucapkan terima kasih kepada non Muslim. Kalau kepada non Muslim saja kita boleh berterima kasih ketika kita diberikan bantuan gitu ya. Lalu bagaimana dengan kelompok yang katakan sesat apapun? Ya. Tapi kan Rasul masih mengatakan umatku. Dan ulama itu tidak sepakat. Misalnya mengatakan Rafidah semuanya kafir, kan enggak. Rafidah itu pun ada yang kategori sampai sesat, murtad. Ada juga yang mereka yang Zaidiyah gitu ya. Tapi ala kulihal, bukan waktunya untuk bicara itu. Gitu. Bukan waktunya untuk bicara itu. Dan apakah mereka nggak paham misalnya ketika bahasanya nggak mungkin Palestina menang karena dibantu sama Rafidah misalnya atau kelompok Syiah ini. Ya kita katakan bahwa yang membantu itu bukan cuma orang-orang Iran, bukan hanya orang-orang Syiah. Ahlus Sunnah juga membantu. Tapi mereka ini kan ada ketakutan, Mas. Kalau bantuan mereka ketahuan, nanti bermasalah di negeri mereka kan. Nah, sehingga kita juga harus memahami, ini adalah bagian daripada kampanye kelompok-kelompok tertentu supaya kelihatan berjasa untuk para pejuang, kan gitu kan. Kita juga harus paham politik yang seperti itu. Hizbullah misalnya, atau mungkin Iran punya kepentingan supaya mereka ini dianggap membela Baitul Maqdis gitu kan. Dan pejuang di sana nggak ada urusannya misalnya. Bodoh amat, pokoknya dia nolong gitu ya. Dia bantu, dia nolong. Sebesar apapun bantuan atau sekecil apapun bantu dia. Namanya bantuan, kita harus berterima kasih. Justru mestinya memandang diri sendiri juga ya. Berarti ketika dia ada orang minta dia punya masalah mau dibunuh, yang nolongin malah bukan seakidah. Betul. Kemana dia? Kan seharusnya kita yang malu. Malu mestinya. Kita harus malu gitu. Terus ini anehnya orang-orang ini sampai logika dasar seperti itu kan tidak tahu. Akhirnya dia nyinyirin yang orang yang sedang teraniaya tadi itu, lupa menyinyirin perampoknya. Makanya kan kalau kemudian ada yang bercuriga, ini jangan-jangan ini satu tim sebenarnya sama rampoknya, kan ada yang begitu kan? Ya makanya saat ada narasi juga yang keluar seperti ini. Ketika tanahnya dirampok sama si perampoknya itu, gitu, pergi aja dari situ, kan begitu narasinya. Mesti lu pergi karena amirnya dia, berarti kan pro penjajahan nih, ya kan? Kamu kenapa nggak pergi dari situ? Kan mestinya narasinya jika dia memang berada bersama dengan para saudara kita Tanah Syam, yang pergi yang jajah lah. Yang jajah. Bener kan? Betul. Kenapa dia bilang kenapa situ nggak pergi? Ya, ibaratnya Nabi Musa juga ngapain ngelawan Fir'aun? Nah, sehingga memang harus saya sampaikan, sebagian ustadz ini, ustadz yang saya temui kemarin ini nyampaikan kalau mereka ini tidak lain ustadz kecuali ya mereka ini proksi bagian daripada itu. Pokoknya dianggap mereka ini anteknya perampok tadi gitu kan. Cuma saya harus jujur saya katakan, kalau saya nggak sampai di situ Mas, saya masih menganggap mereka ini orang-orang yang salah mengolah data saja. Karena buktinya mereka ngawur itu bukan hanya urusan ini. Ya, urusan dalam banyak perkara kan mereka ngawur ketika ngomentari ulama, ngomentari kelompok yang lain itu juga kan subjektivitasnya sangat kuat daripada objektivitasnya. Sehingga saya itu punya kepentingan ketemu sama mereka gitu. Kasian gitu. Untuk ngobrol ya maksudnya, untuk ngobrol ilmiah gitu ya sebenarnya saja. Ngobrol ilmiah walaupun ustadz yang lain, Ustadz Umar Bintat yang baru nasihati, enggak ada perlunya Ustadz nasihati beliau ketemu sama mereka karena dialog dengan mereka itu ya seperti antum gambarnya seperti Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i mengatakan enggak ada perlunya aku
ngomentari orang-orang bodoh. Karena kalau aku berdebat dengan orang alim, aku bisa mengalahkannya. Kalau dengan orang bodoh aku pasti kalah gitu. Tapi saya jawab waktu itu dengan 8 alasan. Wah, biasa gitu. Apa itu? Pertama gitu, orang bodoh itu masih dibagi jadi 2. Yang pertama adalah orang bodoh yang tidak populer dengan orang bodoh yang populer yang banyak pengikut gitu. Nah, untuk yang golongan pertama kita nggak usah ngeladeni. Nggak, orang kayak gini didiemin saja. Bahkan ada hadis mengatakan sebagian kebatilan itu dihancurkan dengan cara didiamkan gitu. Jadi ada yang model begitu. Nah, ini pernah terjadi misalnya di Mesir di tahun 70-80-an itu ada orang namanya Farak Okbah kalau tidak salah. Itu orang yang tadinya nggak dikenal, Mas. Orang orang ahli pertanian, pinter, cuma ya dia bukan ahli agama. Dia itu kemudian nantang ulama untuk debat masalah sekulerisme, masalah itu. Petani, kemudian jadi nazir ulama. Iya. Zaman dulu ada itu. Zaman itu tahun 80-an. Ya belum dulu amat lah. Iya, kayaknya Mas Arif sudah lahir kan. Masih ada, maksudnya masih udah balik lah. Ada juga petani yang nantang ulama gitu. Iya, ahli pertanian gitu. Nah, waktu itu sebenarnya orang ini nggak dikenal, dia hanya di komunitas tertentu jadi dikenal. Nah, yang meladeni kala itu diantaranya Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar di Mesir itu kemudian debat lah. Di perdebatan itu sebenarnya ya keok lawong ulama ahli gitu. Cuma gara-gara itu dia jadi terkenal. Jadi populer dan kemudian orang-orang di luar Islam atau kelompok-kelompok tertentu punya kepentingan angkat dia. Akhirnya malah diekspos. Nah, yang ini nggak boleh terjadi, nggak boleh terulang. Artinya kita belajar dari beliau dan beliau juga menganggap bahwa ini kemarin ada kesalahan. Saya anggap ini saya nggak perlu ladeni seharusnya gitu. Nah, untuk orang-orang begini udah biarin aja. Mati dengan sendirinya biasanya. Tapi kalau untuk yang kedua, yang punya followers, apalagi yang dianggap wah ini tokoh dan sebagainya, mereka ini harus dilawan, harus sekalian nge-mute dia, jadi maksudnya biar orang lihat juga bahwa sebenarnya apa yang dia omongkan itu tanpa dasar atau hanya bersumber ke Wikipedia gitu misalnya kan Ustaz. Dan nanti kan biasanya mengkhawatirkan nanti jadinya debat kusir Ustaz kalau dia nggak punya data atau orang cuma bukan nyari kebenaran, nyari pembenaran. Ya mudah saja. Kalau misalnya kita itu kan debat Mas, sebenarnya 2 hal kemenangan kita. Memenangkan secara data, artinya kita bisa membungkam data orang dengan data kita. Artinya kalau orang itu mau ilmiah ya, biasanya oh ya, betul Ustaz antum benar, saya salah. Itu kemenangan mutlak gitu kan. Atau kalau tidak ya kita tinggalin. Kalau kita sudah sampaikan data-data terus kemudian dia cuma ngawur ngomong ke sana kemari, udah kita subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kita tinggalkan majelis. Orang akan nilai siapa yang pakai ilmu, siapa yang cuma pakai otot, pakai asumsi, pakai data abal-abal. Itu tapi setelah itu kan kita punya otoritas kan. Akhirnya kita ngomong ke umat, ini orang ini jelas cuma mencari ribut tanpa dasar. Silakan yang mau repost mau ngelaporkan ini akunnya ini sudah seharusnya. Dan berarti gini, kalau beliau yang misalnya gitu yang berbicara tanpa ilmu itu ada yang follow lebih bodoh daripada bodoh gitu. Dan itu yang terjadi. Dan masalahnya kan kita sekarang Mas di zaman kita ini banyak Gen Z ya atau orang-orang yang kebanyakan awam, apalagi literasi di Indonesia ini kan sangat memprihatinkan gitu. Sehingga orang-orang begini memang ya itu tadi akhirnya oh iya benar ya, apalagi dia pakai data-data yang kelihatannya valid padahal data BBC, data abal-abal, data kopian dan semuanya itu logika fallacy yang sudah seperti saya katakan tadi kan. Kalau Anda menggunakan begitu, coba kalau kita balikkan kepada Anda, ya kan? Mak Ridho nggak kira-kira kelompok Anda itu kami sesat-sesatkan dengan sampel beberapa perilaku nyeleneh dari kelompok Anda. Dan itu saya bisa hadirkan video lebih banyak daripada yang Anda miliki. Tapi kan berpikir nggak bisa seperti itu. Ada adabnya juga. Nggak ada adabnya gitu. Dan caranya bukan dengan sesalah apapun saudara kita itu ada mekanismenya untuk menasihati. Apalagi tadi analoginya sudah kita sampaikan. Ini ada orang lagi dirampok loh, lagi dibacokin gitu. Terus cara komentar antum, cara komentar yang sangat-sangat nggak masuk akal gitu ya. Kalau orang sehat aja nggak bisa menerima itu, apalagi menggunakan dalil agama gitu. Itu kan berarti nggak menunjukkan Islam ini agama yang ramah gitu ya. Iya Mas, cacat secara logika, cacat secara dalil agama. Tapi secacat itu ya karena itu tadi. Banyak orang yang kadang literasinya rendah menganggap kebenaran. Contoh misalnya mengatakan jihad yang ada di sana tidak syar'i. Karena apa? Karena namanya jihad itu kan ada syaratnya, ada ketentuannya. Dan itu sebenarnya sepintas tidak salah. Namanya kita mau sholat itu harus ada ketentuannya kan? Harus wudu gitu kan? Menutup aurat, wajibnya sholat berjamaah untuk yang wajib, artinya sholat ke masjid. Nah ini kemudian kita lihat ada orang sholat bahkan dia tidak wudu, kemudian sholatnya itu sambil duduk,
kemudian apalagi tidak berjamaah. Tapi yang kita komentari orang lagi naik pesawat gitu kan, lagi penerbangan, ya kan? Ada uzur gitu. Iya kan tidak sama kasusnya. Sama dengan jihad. Jihad itu ada dua, Mas. Ada jihad tolab, jihad ofensif, dan jihad difa, jihad bertahan. Nah, bahasan fikih jihad itu adalah jihad yang ketika kita menyerang pihak lain, itu memang ada ketentuannya, nggak boleh sembarangan gitu. Ada izin pemimpin, ada kekuatan dan sebagainya. Jadi itu kayak sholat kan, dalam kondisi normal kan ada aturannya. Tapi dalam kondisi kita sedang safar, kayak saya ini kan sedang safar, Mas. Itu kan sholat bahkan bukan boleh dikurangi, bahkan boleh saya kumpulin tuh sholat saya itu, kan gitu kan. Nah, sama dengan jihad difa itu jihad bertahan, ketentuannya berbeda dengan jihad ofensif. Jihad defensif itu diantara syaratnya seperti izin pemimpin gugur. Kenapa ya? Itu tadi kondisi sedang dirampok. Orang yang sedang dirampok itu tidak harus punya nelpon dulu lagi dirampok, dan nelpon dulu ke presiden gitu atau kemana. Chat ngurus, ya belum mati nih. Belum mati, Mas. Sehingga kemudian inilah hebatnya Islam itu. Islam itu aturan fikihnya bahkan sesuai dengan fitrah manusia. Antum buka dalam 4 madhab itu, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi mengatakan jihad itu hukum asalnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang menunaikan, maka gugur dari yang lain gitu ya. Misalnya kita mempertahankan negeri mana atau kita berjuang membebaskan negeri mana dari jajahan orang kufar gitu. Tapi berubah menjadi fardu ain, artinya fardu bagi setiap orang kapan? Ketika negeri Islam sudah dimasukin oleh musuh. Itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Madzhab Hanafi mengatakan enggak wajib. Bahkan madzhab Maliki itu detail. Madzhab Maliki bahkan mengatakan begini dalam Muntaqa Syarh al-Muwatta itu, dalam kondisi diserang, umat Islam itu tidak perlu rakyatnya minta izin kepada pemimpin. Istri tidak perlu minta izin kepada suaminya. Padahal bayangkan, anak tidak perlu minta izin kepada orang tuanya. Karena zaman seperti itu, para pemberi izin sudah banyak jadi boneka. Paham maksudnya? Satir benar. Iya. Jadi penjajah itu tahu, makanya ketika mereka menjajah satu negeri, biasanya penguasa setempat akan terkonfirmasi. Ya. Dan kan mustahil kalau penguasanya saja dipilih oleh penjajah mau menyerukan jihad kan. Ulama kita tuh sedetail itu, sampai anak nggak perlu minta izin ke orang tuanya. Ini sifatnya sudah kayak kita, Mas. Kita itu kan sholat nggak perlu minta izin ke orang tua kita. Dalam artian, Pak, saya boleh sholat duhur kan nggak perlu. Kewajiban. Jihad mempertahankan negeri itu sepenting itu. Bayangkan, sebasic itu mereka masih gagal paham itu. Mungkin kalau penggambaran bisa begini, Ustaz. Di zaman penjajahan di Indonesia, para penjajah itu kan sebenarnya company sebenarnya. Mereka perusahaan ya. Betul. Di sini ngambil hasil bumi itu ada kerjasama sama pemimpin daerah. Nah, para pejuang ini itu melawan penjajah, ya nggak nanya sama pemimpin daerah yang terkonfirmasi sama mereka. Benar. Jika begitu nggak akan ada nih perjuangan para pahlawan kita. Mungkin dulu jika mereka hidup di zaman itu juga, ini pejuang kita dianggap ini difitnah juga, jangan-jangan nanti. Makanya ada bahasa sebagian ustadz kita, kalau mereka ini hidup, untuk mereka ini telat lahir gitu. Maksudnya telat ada di Indonesia. Kalau mereka ada di masa perjuangan, kita bisa jadi bukan dijajah 350 tahun, Mas. Bisa jadi 350 abad nih. Ya bisa jadi ya. Loh, karena seperti semuanya itu cacat dalil, cacat data, cacat logika. Jadi lengkap cacatnya. Logical fallacy aja. Misalnya dikatakan pejuang di sana tidak syar'i, alasannya selanjutnya ya karena tidak punya kekuatan. Dalilnya apa? Nabi ketika di Mekah itu ngalah kan, tidak ada perang kan. Setelah di Madinah juga kemudian baru ngangkat senjata. Ya buktinya bahwa setelah Nabi punya kekuatan baru ngangkat senjata. Itu dari mana coba? Itu mau dibuka di kitab ulama, nggak ada yang begitu. Murni dari apa? Cocok logi pikiran mereka. Karena ternyata faktanya ulama mengatakan kenapa di Mekah tidak perang, di Madinah ada peperangan? Karena di Madinah dilarang, kufu aidiakum. Jangan tahan tangan kalian, kata Allah. Jadi ada perintah jangan berperang. Kenapa di Madinah berperang? Bukan karena sudah kuat, karena turun ayat udina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Diizinkan sekarang kalian ngangkat senjata karena kalian dolimi sudah sekian lama. Timing. Padahal didolimi baru berapa 13 tahun, 14 tahun. Sedangkan saudara kita didolimi di sana berapa puluh tahun, Mas? Udah 60-an. Iya. Ini kan jadi cacat ini, sama dengan beberapa orang yang aliran sesat itu mengatakan sebagian syariat agama kita nggak wajib diterapkan. Kenapa? Karena kita itu seperti masa periode Mekah yang belum ada kewajiban syariat. Nanti setelah kita itu periode Madinah, baru kita wajib sholat, zakat, dan sebagainya. Nah, mereka nganggap kayak Indonesia gini, kita ini masih periode Mekah. Ada aliran sesat seperti itu. Kita itu belum wajib sholat, belum wajib haji, belum wajib puasa. Nanti setelah tegak era Madinah, baru kita, kan sengawur itu cara logika mereka. Ada juga yang begitu. Ada, Mas. Jadi
analoginya nih kita lagi dijajah soalnya. Iya, karena kita dianggap masih periode Mekah tadi. Periode Mekah kan periode lemah gitu. Oh, sefatal jadi offsetnya ada offset kanan, offset kiri nih. Ya, nah artinya mereka ini kadang offsetnya itu sama dengan mereka cuma nggak ngakuin gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau mereka mengatakan begitu kan cacat data, cacat secara dalil agama, data dan fakta. Turun perintah berjihad itu berlaku, bahkan Rasul mengatakan jihad itu berlaku sampai hari kiamat. Masya Allah. Ya kan? Dan Rasul misalnya mengatakan sebaik-baiknya ribat adalah askolan. Ya. Askolan tuh mana lagi kalau bukan Gaza? Itu hadisnya sahih loh. Bahkan disahihkan oleh ulama yang sering dirujuk oleh teman-teman ini kan, Syekh Al-Albani mensahihkan hadis itu. Tapi nyaris mereka nggak pernah tuh mengangkat hadis itu. Atau hadis Nabi SAW bahwa kaum yang yazalu ta'ifatun dhahirina alal haq, kelompok yang senantiasa tegak di atas kebenaran, itu Rasul jelas mengatakan dalam riwayat hadis Ahmad bin Hanbal, fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Mereka itu ada di sekeliling Baitul Maqdis. Terus siapa dong? Baitul Maqdis, kecuali kita berkeyakinan Baitul Maqdis itu Borobudur. Oh iya, nah kan Nabi Sulaiman di situ. Kan ada kan yang kemarin. Tapi kalau selama kita meyakini Baitul Maqdis itu yang ada di Palestina, hadis ini kemana relate-nya kecuali kepada para pejuang ada di sana. Dan hadis Nabi jelas kalimatnya itu, Mas. Cuma yang kita sering miss adalah Nabi itu mengatakan begini, la yaduruhum man khadalahum. Nabi itu mengatakan ciri pejuang Baitul Maqdis itu tidak memudorotkan mereka, mereka itu tidak gubris siapapun yang nyinyiri mereka. Nah, ternyata adanya kelompok-kelompok ini semakin membenarkan sabda Nabi bahwa kalau dulu, Mas, namanya pejuang itu mujahidin, nggak ada yang nyinyirin, nggak ada. Saling kritik itu kan dalam tradisi Islam ada, ya kan? Tapi saya belum pernah menemukan adanya ulama yang mengkritik mujahidin. Karena mujahidin langsung praktek gitu ya. Praktek. Yang ada malah mujahidin yang mengkritik ulama itu ada. Mengkritik dalam hal? Mengkritik karena dianggap ulama itu tidak ikut berjihad. Saya ambil contoh, Mas. Ini keren sekali. Di antaranya ulama kita yang turut berjihad itu ada Imam Abdullah ibn Mubarak. Imam Abdullah ibn Mubarak luar biasa. Ulama yang sayang mazhabnya punah. Saya sering mengatakan seandainya mazhabnya ulama ini eksis sampai hari ini, saya lebih memilih mazhab beliau. Karena kagum saya kepada sosok yang satu ini. Ini ulama paket lengkap. Beliau ulama yang berilmu, kaya raya dan sedekahnya itu nggak pernah putus, dan mujahid. Saking seringnya berjihad itu beliau, Mas, itu membagi dalam setahun itu 2 kali bepergian untuk haji, bepergian untuk jihad. Kenapa? Karena beliau mengkamuflasekan, menyembunyikan aktivitas jihadnya dengan haji. Sehingga kalau ketika beliau pergi berperang membela agama Allah, itu dikira berhaji. Ya bayangin. Di saat itu manusia atau orang pada umumnya itu mengkamuflasekan haji dengan dagang. Jadi ada juga yang setahun itu pergi dagang sekaligus pergi haji. Nah, sehingga orang mengira ketika si fulan ini pergi haji, dia pergi berdagang. Kenapa melakukan itu? Saking pengennya ibadahnya tidak diketahui oleh orang lain. Haji itu sampai disamarkan dengan dagang. Tapi beliau bukan begitu lagi. Dagang jihad dikamuflasekan, disamarkan dengan haji. Itu ulama satu ini bagaimana mengkritiknya. Nah, beliau itu pernah mengkritik ulama yang tak kalah berilmunya. Bahkan kalau secara grade sebenarnya di atas beliau, namanya Fudail bin Iyad, dan bahkan masih gurunya Abdullah bin Mubarak. Itu dikritik. Karena Abdullah bin Mubarak berjihad setahun itu sekali tadi, Fudail bin Iyad ini jarang. Ada, tapi lebih seringnya beliau itu iktikaf di kalau nggak di Mekah, di Madinah. Beliau ini dijuluki dengan Abidal Haramain, ahli ibadahnya 2 tanah suci. Saking ahli ibadahnya Fudail bin Iyad ini, Anda perlu sampaikan kepada antum dan para pendengar sekalian, ini bukan ulama kaleng-kaleng ini ulama tandon, gede sekali. Beliau ini tahu nggak, 40 tahun dalam sebuah riwayat tidak pernah makan daging. Tahu kenapa sebabnya? Nggak pernah makan daging. Nggak pernah makan. Kenapa? Bukan karena beliau nggak punya uang. Uang beliau ini kalau uang tinggal kedipkan mata jadi uang itu. Banyak yang siap ngasihkan uang beliau. Beliau itu nggak tega, Mas. Kalau jangan sampai saya itu makan daging dalam bahasa beliau. Kemudian ada tetanggaku yang tidak makan daging. Jadi beliau itu saking sayangnya kepada umat Muhammad, takut kalau beliau makan enak, ada tetangganya yang lagi tidak makan enak. Ulama dengan kualitas sebegitu itu yang dikritik sama Abdullah bin Mubarak. Tahu kritikannya? Tajam. Kalimatnya di antaranya begini, ya Abidal Haramain, la absortana, la alimta annaka bil ibadi tal'abu. Wa man kana yakhdabu khaddahu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu. Yang artinya kurang lebih begini, wahai hambanya 2 tanah suci, seandainya engkau melihat apa yang kami lakukan di medan jihad ini, maka demi Allah kamu akan mengetahui betapa main-mainnya kamu dengan ibadah. Kamu cuma main-main dengan ibadah itu.
Kalau kalian yang sedang ibadah itu membasahi pipi-pipi kalian dengan linangan air mata karena saking khusyuknya dan takutnya kepada Allah, kami basahi bahkan bukan cuma pipi, leher dan badan kami dengan darah-darah kami. Panjang itu nasihatnya. Begitu dapat nasihat itu Fudail bin Iyad menerima surat itu, apa yang dilakukan? Nangis Imam Fudail ini sampai mengatakan, engkau benar wahai Abdullah Mubarak, engkau benar. Kami main-main dengan ibadah ini. Lihat, kalau sekarang kira-kira langsung posting itu. Posting ini counter. Iya pasti malah dinyinyirin tuh, sok aja. Itu kan padahal antum perlu tahu jihadnya Abdullah Mubarak itu bukan jihad wajib, itu jihad fardu kifayah, Mas. Karena di masa lalu itu dibuka pendaftaran tentara untuk menjaga perbatasan negeri. Nah, itu yang daftar banyak, kayak kuota haji. Nggak kita daftar hari ini itu bisa berangkat hari ini, nunggu sampai belasan tahun. Cuma karena Abdullah Mubarak ini kan ulama ya, beliau itu punya haji jihad plus. Jadi beliau membayar, itu membayarkan bisa membayar supaya bisa berangkat jihad setahun sekali itu 2 kali. Itu jihadnya nggak wajib, jihad sunnah. Itu digunakan mengkritik terus bagaimana kalau kondisinya jihad hari ini kan jihad wajib ini, mempertahankan negeri. Ya Allah, dan yang dikritik itu Fudail bin Iyad. Kalau saya jadi Fudail bin Iyad itu saya kampret kan Abdullah Mubarak itu kan. Atau kita apain sudah enaknya kan? Sombong amat. Yang amat aja enggak sombong kan gitu kan. Kita ini ibadah juga loh gitu. Itu kan enggak wajib. Ente aja yang tidak, wallahi masya Allah ya. Di sini kita lihat betapa kacaunya kita hari ini. Bahkan yang bukan ulama mengkritisi mujahid. Ulama saja nggak pantas dalam kondisi begini. Seperti analogi tadi itu kan, orang lagi nyambung nyawa, Mas. Bela negerinya dari perampokan. Kita itu semuskilah apa, seburuk apapun saudara kita di sana, katakan mereka nggak sholat, katakan mereka itu pokoknya preman lah gitu. Kondisi saat ini bukan waktunya bicara manhaj, tapi bicara tentang kemanusiaan. Makanya kan bahasa ulama kita untuk bisa peduli dengan perjuangan mereka ada di sana. Itu Anda tidak perlu jadi muslim, Anda cukup jadi manusia. Aduh, untung sampein aja secara pribadi aja Anda jelek itu denger kritikan itu aja kayak bukan cuma buat beliau, kita jadi ngerasa kayak ya Allah. Ya kita ini kan subhanallah main-main banget main kita ini. Main-main dengan ibadah kita. Aduh, jadi nol banget rasanya. Malah kita yang kena nih antum. Maksudnya mungkin untuk memberikan masukan, malah secara pribadi saya malah jadi ngerasa kayak kita nggak ada apa-apanya nih. Kayak dengar nasihat Abdullah Mubarak ini, ya kita akhirnya merenung kan. Ya Allah, kita kan selama ini merasa selalu berjasa kan. Kita sudah berdakwah, kita menyampaikan ilmu. Tapi kalau kita dengan Fudail bin Iyad itu kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Fudail bin Iyad itu tahu nggak, Mas? Beliau itu pernah mengungkapkan sebuah kalimat. Orang ini kalau sudah ibadah, ini kita bicara ibadah nggak usah ilmunya, karena ulama jelas ilmunya kan. Beliau itu sampai dikomentari ibadahnya itu. Ada tetangganya itu putri sama ibunya itu kadang naik ke loteng kan, lihat ke rumahnya Fudail bin Iyad. Itu mengatakan, itu apa mah kok ada tiang kok tegak nggak gerak-gerak gitu. Kalau siang nggak ada tuh tiang gitu, tapi kalau malam kok ada. Kata ibunya, Gus, kamu ini itu Imam Fudail bin Iyad lagi sholat gitu. Jadi kalau sudah sholat tegak semalaman sampai habis subuh. Ini manusia ajaib ini. Yang Fudail bin Iyad juga pernah mengatakan, seandainya raja-raja dunia tahu nikmatnya kami dalam ibadah, ini kami merasakan nikmatnya ibadah. Mereka tahu nih apa yang ada dalam hati kami. Niscaya raja-raja dunia itu nggak saling perang, rebutan wilayah, rebutan kekayaan. Mereka akan memerangi kami untuk merampas kebahagiaan itu dari hati-hati kami. Orang ini orang yang wali di atas wali. Makanya beliau julukannya kan Imamul Wali, imamnya para wali. Itu aja dikritik. Itu pun beliau nggak baper dan nganggap salah. Padahal beliau jelas nggak mungkin main-main dengan ibadahnya kan. Terus kita ini siapa? Iya ya. Kita ini bukan siapa-siapa. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Itu bikin ngiri itu malah ya. Maksudnya kok bisa dia ngerasain kenikmatan itu, kita sholat aja masih pengen buru-buru gitu ya. Wah, ini malah kita yang ngerasa jelek ini. Ini maksudnya ada sedikit masukan buat yang masih ini kita yang kena gitu. Jadi tapi menarik ini Ustaz, bahwa tapi bisa aja gini Ustaz, beliau ini mungkin nggak semanhaj sama teman-teman yang di sana gitu. Bisa aja nggak diambil ini ceritanya. Bisa begitu kan? Kalau enggak Mas. Kalau masalah Imam Abdullah Mubarak sama Fudail bin Iyad ini kan generasi tabi'ut tabi'in. Artinya kalau ulama dari generasi itu nggak mungkin nggak ada yang menerima. Kenapa? Kalau Imam Nawawi gitu kan bisa dikatakan walaupun ulama besar itu abad pertengahan. Ada yang nggak setuju, ada yang pakai, ada yang nggak. Atau misalnya Imam Ghazali gitu kan. Itu kan Ghazali, kita nggak pakai Ghazali kan ada. Teman-teman kita ini nggak suka sama Imam Ghazali. Tapi Abdullah bin Mubarak disepakati keimamannya.
Fudail bin Iyad itu disepakati keimamannya. Semua kelompok umat Islam kecuali mungkin di luar Ahlus Sunnah ya, itu tidak ada yang memakai dua imam ini. Bahkan saya Mas, kepada Abdullah bin Mubarak itu sempat penasaran. Kenapa orang dengan sekaliber beliau itu madhabnya punah? Kan madhab fikih itu ada banyak. Kenapa yang eksis Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali? Beliau ini ilmunya Masya Allah. Terus beliau itu punya kebiasaan kalau kan punya penghasilan kalau tidak salah 80.000 dinar per tahun. 80.000 dinar itu berapa duit ya? Boleh saya hitung dulu Mas ya? Kali 4.000 ya? Kali 5 juta. 5 juta ya? Ya, 80.000 dikali 5 juta berapa duitnya? 4 triliun. 5. Berapa ini bacanya? 4 miliar atau 400 miliar. Jadi beliau itu uangnya, omsetnya tiap tahun penghasilan 400 miliar, tapi tak pernah bayar zakat. Tahu kenapa? Kenapa? Karena duitnya nggak pernah berhenti. Jadi uangnya dapat cuma lewat aja gitu. 400 miliar langsung disedekahkan habis. Ini pendapatan beliau. 400 miliar itu per tahun disedekahkan habis. Karena kan wajib zakat itu kalau uang tertahan selama setahun. Ya. Beliau itu belum setahun uangnya habis dibagikan. Dapat lagi habis 400 miliar sedekahnya setiap tahun. Setiap tahun. Dan jihad setiap tahun kan gitu kan. Ilmunya luas. Saya bertanya-tanya, kenapa orang ini madhabnya tidak eksis? Ternyata saya baru ingat perkataan Imam Malik. Innallaha aqsamal amal kama aqsama arzak. Innallaha aqsamal amal kama aqsama arzak. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Rezeki itu kan nggak dibagi-bagi. Nah, ternyata amal itu begitu. Kalau madhabnya Imam Abdullah bin Mubarak ini masih eksis sampai hari ini, jangan-jangan madhab yang lain punah nanti kan? Maka Allah ingin membagi gitu ya. Udahlah ini ente sudah banyak, ya kan? Yang gantian Imam Syafi'i, gantian yang lain gitu. Jadi sampai segitunya. Allah. Ini mudah-mudahan menjadi pencerahan ya buat kita semuanya lah gitu. Ibaratnya bahwa terasa sih sebenarnya ungkapannya beliau itu ngerasa bahwa kita nih ya lebih rendah dari main-main bahkan ya. Saya tadi ngerasa begitu bahkan. Kalau pemain itu kan beliau itu kalau diibaratkan pemain, beliau itu pemain dunia, ya kan? Pemain itu dianggap wah ente ikut sudah apa Piala Dunia, terus dibilang main-main cara mainnya, terus kita ini yang baru main tingkat RT apa namanya? Iya. Misalnya gini, kita yang mendukung beliau aja bisa aja beliau bilang main-main. Apalagi kita nyalahin beliau. Apalagi nyalahin. Misalnya, saya juga beberapa kali lihat postingan antum ya, ibaratnya ada gini. Pendapat-pendapat yang salah itu antum kadang-kadang memang ada keinginan untuk kemudian ayo kita diskusi ilmiah. Yeah. Pernah akhirnya ada yang ketemu nggak? Karena yang nantangin antumnya ada banyak nih. Banyak.